Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Sarani. Hari ini saya akan membahas analisis regresi linear berganda dengan studi kasusnya GDP yang dipengaruhi oleh investment dan ekspor. Analisis ini saya lakukan dengan dua software yang kemarin, yaitu eViews dan RStudio. Nah, pertama, melek ya. Nah, yang pertama kita ulas kembali dulu nih, apa sih regresi linear berganda itu? Nah, regresi linear berganda adalah metode untuk melihat hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Kenapa digunakan? Karena kita ingin tahu nih faktor-faktor apa aja sih yang berpengaruh terhadap GDP. Terus siapa yang menggunakan? Biasanya itu digunain sama peneliti, mahasiswa, atau pembuat kebijakan ekonomi. Dan kapan dipakainya? Ini tuh dipakai kalau variabel bebasnya lebih dari satu. Di mana bisa diterapkan. Ini tuh nggak cuma bisa diterapin di bidang ekonomi, tapi juga bisnis, kesehatan, dan sosial. Bagaimana caranya? Karena kita pakai software, jadi tinggal masukin aja datanya ke software, lalu dijalankan regresinya, dan kemudian analisis outputnya. Nah, di sini ada model regresinya. GDP sama dengan C plus beta 1 kali investment plus beta 2 kali ekspor plus error. Di mana GDP ini merupakan variabel dependen yang mau kita jelaskan atau prediksi. Lalu C itu konstanta, mana nilai GDP ketika semua variabel bebas investment dan ekspor. Wow. Nah, di sini. Jadi, C atau konstanta ini merupakan nilai GDP ketika semua nilai variabel investment dan ekspor bernilai nol. Jadi, ini titik awalnya. Jadi, kalau investment sama ekspornya itu bernilai nol, maka GDP sama dengan C gitu. Nah, beta 1 merupakan koefisien regresi untuk investment. Nilai ini menunjukkan berapa besar perubahan GDP kalau investment naik satu satuan dengan asumsi variabel lain tetap atau ceteris paribus. Lalu beta 2 merupakan koefisien regresi untuk ekspor. Sama aja, ini tuh menunjukkan pengaruh ekspor terhadap GDP. Dimana kalau ekspornya naik satu satuan, menunjukkan berapa besar perubahan GDP-nya gitu. Kalau ekspor naik satu satuan dengan asumsi variabel lainnya juga tetap. Nah, ini ada error term, yaitu faktor lain di luar model yang juga mempengaruhi GDP, tapi tidak kita masukkan ke persamaan. Nah, wait, masih ngelag. Hmm, ngelag ya. Nah, harusnya kita masuk ke ini dia interpretasinya, hasil dari software eViews. Di sini nih ada hasil ketika kita ngelakuin analisis regresi di eViews. Nah, bisa dilihat persamaannya GDP sama dengan C kan. Nah, ini C-nya itu 15.766,29 plus beta satunya nih X1 0,7374 kali investment plus X2-nya. Jadi ini yang dipakai tuh garis pertama yang ini nih, koefisien. Persamaan GDP sama dengan 15.766,29 plus 0,7374 investment plus 0,5499 ekspor. Nah, ini sama kayak bentuk yang tadi. Mana investment atau X1 ini positif dan signifikan karena P value-nya 0,0000. Nah, bisa dilihat di prob di sini. Probabilitas.
Terus ekspornya juga positif dan signifikan, di mana P-nya sama dengan 0,0007, R square-nya 0,587, berarti 58,7% variasi GDP dijelaskan oleh model. F statistiknya ini signifikan karena P kurang dari 0,05, jadi modelnya itu layak untuk digunakan. Jadi dari hasil ini tuh, kalau investment naik satu-satuan, GDP naik rata-rata 0,7374 dengan asumsi ekspornya tetap. Terus kalau ekspornya naik satu-satuan, GDP naik rata-rata 0,5499 dengan asumsi investmentnya tetap. Kedua variabel ini signifikan karena nilai P-nya di bawah 0,05. Nilai R square-nya tadi 0,587 yang berarti 58,7% variasi GDP dijelaskan oleh model. Selain itu, F statistik juga signifikan, artinya model regresi ini secara keseluruhan layak untuk digunakan. Lalu ada hasil dari software RStudio nih. Di sini sebenarnya sama aja sih hasilnya. GDP-nya 15,774 plus 7,374 investment plus 0,5499 ekspor. Investment signifikan dengan P value kurang dari 0,001, ekspor juga signifikan dengan P value-nya 0,000731 dan F statistik sebesar 3,5. Dengan P value sangat kecil, jadi model ini signifikan secara keseluruhan. Perbedaan angka koefisien sedikit karena perbedaan pembulatan aja, tapi kesimpulannya tetap sama. Nah, di sini ada kesimpulan secara keseluruhan. Pertama, investment dan ekspor itu berpengaruh positif signifikan terhadap GDP. Yang kedua, model ini bisa menjelaskan sekitar 58% variasi GDP. Terus hasilnya itu konsisten baik di eFuse maupun di RStudio. Dan yang terakhir, model regresi ini valid dan bisa digunakan untuk analisis ekonomi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.